Orang malas ngaji 3 sebab aja, Pak. Banyak pun nanti sebab disebut akan mengerucut dan kembali kepada tiga sebab yang terbesar ini. Sebab yang pertama, karena orang merasa ketika dia ngaji tidak sedang beribadah kepada Allah. Itu sebab yang pertama. Karena dia merasa ketika dia mengaji atau duduk di majelis ilmu seperti ini, tidak sedang dia merasa beribadah. Padahal orang yang duduk di majelis ilmu itu, dia sedang beribadah. Sebagaimana tadi sholat maghrib kita sedang beribadah kepada Allah, maka menuntut ilmu setelah maghrib ini pun ibadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa orang malas ngaji? Karena dia menganggap ilmu agama itu nggak penting. Ilmu apa yang penting? Dunia. Ya kalau nggak bisa dia cari kerja, menghasilkan cuan, nggak bisa. Ya kan? Ilmu agama ini yang paling penting kuadrat daripada ilmu dunia itu. Nggak ada manfaatnya, Pak. Dunia itu berapa tahun sih Bapak pakai itu? Bapak enceng siap dunia ini, akhirat nggak tahu kita lamanya, Pak. Ada 13 tahapan yang harus kita lalui nanti. Ada kematian, ada alam barzah, ada kebangkitan, ada padang mahsyar, ada telaga nabi, ada pengaparan catatan amal, ada al-hisab, ada al-qadha, ada al-hisab, ada al-mizan, ada al-dhulmah, ada as-sirat, ada qantarah, ada surga. Ada surga, ini yang mau kita hadapi. Terus modal antum cuman bisa baca Iqra doang, modal antum untuk menghadapi 13 tahapan itu yang ke depan sana. Itu yang mereka anggap ilmu dunia ini enggak, ilmu agama enggak penting, dunia yang penting. Akhir itu ketololan antum sendiri. Yang ketiga, kenapa orang malas belajar ilmu agama, Pak? Karena dia merasa orang yang belajar ilmu agama itu dalam tanda petik bodoh. Artinya agak-agak gimana gitu, agak-agak primitif gitu. Bahasakannya gimana, Pak? Artinya kalau orang yang belajar ilmu agama itu seolah-olah nggak bisa beradaptasi gitu. Padahal Pak, kalau orang yang belajar agama Allah benar, memahami Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman salafun salih, salafil ummah, dia orang yang cerdas. Karena agama ini mencerdaskan kita, bukan jadikan kita oon. Itu cek aja. Adakah ustadz yang dia betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman sahabat, lalu tentang perkara dunia dia nggak ngerti? Saya mau tanya. Coba antum tak cari ustadz yang kayak gitu. Dia tentang dunia sama sekali nggak tahu gitu. Nah, karena Pak, kalau kita perkara dunia mudah kita untuk beradaptasi. Kalau perkara akhirat sulit, Pak. Contoh, orang yang nggak bisa baca Al-Quran, lalu kita bermajelis dengan orang yang bisa baca Al-Quran, maka bedanya nampak kali, Pak.